Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo sahabat History News. Kali ini kita akan mengisahkan tentang sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Langsung saja, di dalam sebuah rumah, dari balik tirai terlihat dua orang sedang menunaikan sholat. Mereka adalah Nabi Muhammad SAW dan istrinya Khadijah. Tiba-tiba, seorang anak berusia 10 tahun masuk. Dia sempat tertegun sejenak. Hatinya begitu ingin tahu. Anak itu adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi. Dengan sabar dia menunggu hingga Nabi dan Khadijah usai salat. Kepada siapa kalian bersujud? Tanya Ali dengan penuh keingintahuan. Kami bersujud kepada Allah, jawab Nabi sambil tersenyum. Ali menajamkan pandangannya. Mengapa bersujud kepada Allah? Tanya Ali. Karena Allah adalah Tuhan seluruh alam semesta. Allah telah mengutusku menjadi nabi. Tugasku adalah mengajak manusia menyembahnya. Nabi mengajak Ali untuk masuk Islam. Beliau pun melantunkan beberapa ayat Al-Quran. Ali bin Abi Thalib tergetar hatinya. Ali memang seorang anak laki-laki yang sangat mulia. Ia lahir di Ka'bah, Masjidil Haram di kota Mekah pada hari Jumat 13 Rajab, sekitar tahun 600 Masehi. Ia lahir di tengah keluarga Bani Hashim yang terhormat. Fatimah binti Asad, ibunda Ali, memberinya nama Haidar yang berarti singa. Ayahnya, yaitu Abu Thalib, menamainya Ali yang berarti luhur, tinggi, dan agung. Nama ini yang lebih dikenal hingga sekarang. Nama Ali sungguh sesuai dengan sifat-sifatnya yang mulia karena Ali tidak pernah menyembah berhala. Malam itu, Ali sangat gelisah. Ingatannya masih tertuju kepada gerakan-gerakan salat Nabi dan Khadijah. Bacaan Al-Quran yang dilantunkan Nabi masih terngiang di telinganya. Ali pun bertekad mengikuti seruan Nabi. Namun, dia masih berpikir apakah perlu berunding terlebih dahulu dengan ayahnya ataukah tidak. Akhirnya, Ali mengambil keputusan untuk memeluk Islam. Dia tidak perlu berunding dengan siapapun. Jiwa Ali telah tercerahkan dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, Ali mendatangi Nabi dan menyatakan kebenaran Islam. Nabi menerimanya dengan sukacita. Ali menjadi anak yang pertama memeluk Islam. Suatu waktu, Nabi mengajak Ali dan Khadijah salat di pelataran Ka'bah. Ketika itu, Abbas bin Abdul Muthalib sedang menerima tamu. Dari tempat Abbas, tamu tersebut terkagum-kagum melihat seorang laki-laki berdiri dengan takjim. Ia disusul seorang anak kecil di sampingnya, lalu seorang perempuan di belakangnya. Anak kecil dan perempuan itu mengikuti gerakan sang laki-laki. Tamu itu berkata kepada Abbas, "Luar biasa." "Ya, luar biasa. Anda tahu siapa mereka?" "Tidak," jawab sang tamu. "Pemuda itu adalah Muhammad bin Abdullah, kemenakanku. Anak kecil itu adalah Ali bin Abu Thalib, juga keponakanku."
Nah, perempuan rupawan itu adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Muhammad, jelas Abbas dengan bangga. Ajaran Islam mulai disebarkan oleh Nabi di Mekah. Mula-mula, Nabi menyeru kepada keluarganya. Mereka ada yang menerima, tetapi banyak juga yang menolak. Bahkan, salah satu paman Nabi yang bernama Abu Lahab mencela dan mencaci beliau. Abu Lahab menuduh Nabi sebagai penyebar kebohongan. Umat Islam mendapat cobaan berat. Mereka dihina dan disiksa oleh orang-orang Quraisy. Nabi dan orang-orang Muslim sering diludahi, dilempari kotoran unta serta dihina. Namun, iman yang kokoh mengukuhkan hati mereka. Meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW selalu memikirkan cara agar orang-orang Muslim terbebas dari keadaan itu. Hingga pada suatu saat, beliau memerintahkan orang-orang Muslim untuk berhijrah ke Madinah. Tetapi untuk sementara, Nabi masih tinggal di Mekah. Beliau ditemani Abu Bakar, juga Ali beranjak remaja. Suatu hari, orang-orang kafir Quraisy Mekah mengadakan pertemuan rahasia untuk menghalangi Nabi keluar dari Mekah. Mereka mengatur strategi agar dapat menangkap dan bahkan membinasakan Nabi. Dalam kondisi apapun, Allah tidak akan membiarkan Rasul-Nya dalam bahaya. Allah memerintah malaikat Jibril untuk memperingatkan Nabi akan ancaman itu. Mengetahui keadaan semakin genting, Nabi lalu memberitahukan rencana hijrahnya kepada Abu Bakar. Betapa gembira hati Abu Bakar mendengar kabar itu, karena sudah sejak lama ia ingin berhijrah. Sebelum berangkat ke Madinah, Nabi menyampaikan pesan yang penting kepada Ali. Ali diperintahkan Nabi untuk mengenakan mantel hadrami milik beliau yang berwarna hijau, lalu berbaring di tempat tidur beliau. Nabi meyakinkan Ali bahwa tidak akan terjadi apa-apa kepadanya, karena Allah selalu melindungi. Di malam yang dingin itu, orang-orang musyrik yang bersenjata pedang dan tombak telah mengepung rumah Nabi. Suasana demikian hening. Diam-diam, Nabi keluar rumah. Beliau berdoa kepada Allah agar diberi keselamatan. Orang-orang Quraisy pun tidak menyadari Nabi telah melintas. Nabi terus melangkah ke rumah Abu Bakar. Malam itu juga, Nabi dan Abu Bakar berangkat. Mereka memutar lewat selatan sebelum ke utara ke arah Madinah. Ali bin Abi Thalib masih berbaring di ranjang Nabi. Sesekali orang-orang Quraisy mengintip ke dalam kamar. Mereka menduga orang itu adalah Nabi. Orang-orang Quraisy terus menunggu hingga larut malam. Ali tetap berbaring dengan tenang di balik mantel. Akhirnya, orang-orang Quraisy tidak sabar lagi. Pemimpin mereka memberi aba-aba agar menyerbu ke dalam kamar. Pintu rumah Nabi didobrak dengan paksa. Mereka mengepung tempat tidur sambil memegang senjata masing-masing. Perlahan-lahan Ali membuka mantel. Betapa terkejutnya mereka, ternyata yang tidur di situ adalah Ali. "Mengapa kalian di sini? Apa yang kalian lakukan?" tanya Ali. Orang-orang Quraisy itu saling pandang. "Mana Muhammad?" tanya salah satu dari mereka dengan garang. Namun Ali tidak gentar sedikit pun. "Muhammad tidak di sini," jawab Ali tegas. Orang-orang Quraisy itu kembali saling pandang. "Kurang ajar.
Muhammad sudah berangkat, kata salah satu dari mereka. Tapi kenapa kita tidak melihatnya? Bantah yang lain. Ah, aku juga tidak tahu. Cepat kita susul Muhammad. Orang-orang Quraisy itu selalu meninggalkan Ali dan melakukan pengejaran. Keesokan harinya, Ali mengurus barang-barang milik orang-orang Quraisy yang dipercayakan kepada Nabi. Selama ini mereka sering menitipkan barang-barang berharga kepada Nabi, sebab di antara seluruh penduduk Mekah, Nabi adalah orang yang paling jujur. Ali diberi tugas mengembalikan barang-barang itu kepada para pemiliknya. Setelah tugasnya selesai, Ali bersiap-siap. Tekadnya sudah bulat dan hatinya tidak gentar sedikit pun. Cahaya Islam telah merasuk ke dalam jiwanya. Saat malam mulai turun, Ali melangkahkan kakinya meninggalkan Mekah. Dia berjalan menyusuri gurun. Dinginnya malam tidak menyurutkan tekadnya. Pada siang hari, matahari begitu terik. Bekal yang dibawanya pun menipis. Namun, anak muda itu tidak pernah mengeluh. Dia pasrahkan jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali yakin Nabi adalah penunjuk jalan menuju kebenaran sejati. Selama berhari-hari, Ali menempuh perjalanan yang sangat berat. Akhirnya, dia sampai juga di Madinah dengan telapak kaki lecet. Kulit kaki mengelupas dan betis bengkak. Ali sampai tidak dapat berjalan karena kelelahan. Meski begitu, hati Ali gembira karena bertemu saudara sesama Muslim. Ali disambut baik oleh penduduk Madinah. Nabi segera diberitahu bahwa Ali tidak dapat berjalan dan beliau bergegas menemuinya. Saat melihatnya, beliau begitu terharu dan Ali pun dipeluknya dengan hangat. Di Madinah, Ali bin Abi Thalib kembali diasuh Nabi. Seperti ketika masih di Mekah, bahkan pernah Nabi mengumumkan bahwa Ali adalah saudara beliau di dunia dan akhirat. Sifat-sifat Nabi yang mulia itu sangat membekas dalam jiwa Ali. Ali tumbuh menjadi seorang pemuda yang lembut, bijaksana, dan simpatik. Selain itu, Ali juga penuh rasa kasih sayang terhadap sesama. Ali selalu berusaha membela orang-orang yang lemah. Hatinya sedih ketika melihat orang-orang yang kekurangan, meskipun dia sendiri juga miskin. Ali tidak pernah menolak orang yang meminta-minta, tetapi dia juga selalu mengingatkan mereka agar tidak menjadi peminta-minta. Ketika sudah remaja, sosok Ali mengesankan. Tubuhnya sedang, seimbang dengan tangan dan kaki yang kekar. Bahunya bidang, jambangnya lebat dan rapi. Sorot matanya tajam, serasi dengan hidungnya yang mancung dan kedua alisnya yang hampir bertaut. Cara Ali berjalan mirip Nabi, bergegas dan dengan tubuh condong ke depan. Lebih dari itu, Ali adalah pemuda yang cerdas dan berwawasan luas. Pendapat-pendapatnya sering memperoleh persetujuan Nabi. Tugas mulia yang diemban Ali adalah menulis wahyu. Saat itu, wahyu Al-Quran masih ditulis di pelapa kurma atau di kulit dan tulang binatang. Karena dekat dengan Nabi, Ali dapat menguasai Al-Quran dan sunnah Nabi secara mendalam. Tak heran kalau dia selalu berpegang teguh kepada kebenaran. Bila malam tiba, Ali hanyut dalam ibadah. Kesunyian adalah temannya yang sejati dalam bermunajat kepada Allah. Ali senantiasa berzikir, bersujud penuh kekhusyuan dalam tahajud yang hening.
Keberanian dan kelihayan Ali dalam bertempur tidak dilakukan lagi. Ali tidak pernah menantang musuh terlebih dahulu. Namun ketika ditantang, dia pantang mundur. Ia cekatan dan seperti nama kecilnya, ia tangkas sebagai singa. Ketika perang Badar, Nabi menyerahkan bendera perang kepada Ali. Pemuda itu berkata, "Kematian yang paling mulia adalah di medan perang." Ketika prajurit-prajurit Quraisy itu menantang, Ali segera menyambutnya. Tetapi Ali tidak pendendam. Dia tidak pernah menyakiti musuhnya yang sudah lemah. Konon sepulang dari perang Badar, Nabi ingin memastikan lamaran Ali terhadap Fatimah al-Ajahra. Fatimah adalah putri kesayangan Nabi. Dengan sifat-sifat yang menyerupai beliau, ia rupawan dan cerdas sehingga serasi dengan Ali. Saat itu Ali masih ragu-ragu karena keadaan dirinya yang sangat miskin. Berkat kerja kerasnya, akhirnya Ali bisa mendapatkan sebuah rumah sederhana di dekat masjid. Baru setelah itu dia berani melamar Fatimah secara terang-terangan. Akhirnya, pernikahan Ali dan Fatimah dilangsungkan. Itu terjadi pada bulan Zulhijjah, tahun kedua setelah hijrah. Nabi sendiri yang menikahkan mereka. Ali memberikan mahar sebanyak 400 miskal, yang merupakan pemberian dari Nabi. Nabi memberikan permadani putih sebagai hadiah pernikahan. Para perempuan Ansor memberi baju pengantin yang indah dan parfum kepada Ali dan Fatimah. Nabi menghadiahkan doa yang sangat agung. Dan doa itu merupakan sebuah pemberkatan dan ucapan selamat yang berbunyi, Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah memberi berkah dan selamat kepadamu dan mempertautkan kalian berdua dalam kebaikan. Setelah berumah tangga, kehidupan Ali dan Fatimah tetap sederhana. Fatimah adalah perempuan yang lembut, rendah hati dan senang membantu orang lain. Sifat ini serasi dengan sifat Ali. Seringkali mereka menunda makan karena didatangi peminta-minta. Padahal makanan itu hanya cukup untuk berdua saja. Di dalam rumah mereka hanya ada perabot yang sangat sederhana. Tempat tidurnya saja terbuat dari pelepah daun kurma dan hanya satu. Meskipun demikian, keimanan Ali dan Fatimah tetap membuat mereka bahagia. Beberapa waktu kemudian, Allah berkenan memberi Ali dan Fatimah karunia 2 orang anak laki-laki, Hasan dan Husain. Kehidupan pun terasa semakin berat, karena mereka disibukkan dengan urusan rumah tangga. Suatu ketika, Fatimah pernah meminta kepada ayahnya agar diberi sedikit bagian dari rampasan perang. Tetapi Nabi tidak dapat memenuhi permintaannya selain apa yang diperoleh Ali. Jumlahnya memang tidak begitu banyak. Ali adalah orang yang tekun beragama atau disebut zahid. Dia benar-benar tidak menginginkan menumpuk harta benda. Kebiasaannya adalah menolong orang lain. Fatimah sendiri tidak pernah mengeluh atas kehidupan mereka. Itulah alasan kehidupan Fatimah dan Ali tentram. Mereka saling menghargai dan mengasihi sesuai tuntunan Al-Quran dan ajaran Nabi. Suatu ketika, sekelompok orang Yahudi dan Bani Nazu mengkhianati Nabi. Karena itu mereka diusir dari Madinah. Api dendam mendorong Bani Nazir untuk membentuk persekutuan jahat.
Mereka bersatu dengan pasukan Quraisy dan kabilah-kabilah yang memusuhi Nabi untuk menyiapkan peperangan. Jumlah pasukan gabungan itu mencapai 10.000 orang. Mendengar berita tersebut, Nabi segera mengadakan perundingan dengan para sahabat. Salman Al-Farisi mengusulkan agar dibuat parit untuk menahan serangan. Nabi menyetujui usulannya. Nabi dan Ali turut terjun langsung menggali parit di sekeliling kota Madinah. Parit inilah yang membuat perang itu dikenal dengan Perang Khandaq, yang memang berarti perang parit. Peristiwanya terjadi pada bulan Syawal dan Zulkaidah tahun 5 Hijriah. Pasukan musuh merasa mereka pasti menang. Jumlah mereka sangat banyak dan posisi mereka juga menguntungkan. Lagi pula, musim dingin begitu dahsyat. Kaum muslim sempat gentar, tetapi Nabi selalu membesarkan hati mereka. Seorang jagoan Quraisy bernama Amr bin Abdul berkoar menantang kaum muslimin. Dia berhasil menembus parit pertahanan. Tantangan itu disambut oleh Ali bin Abi Thalib. Nabi lalu memberikan 9 pedangnya kepada Ali, yaitu pedang Zulfikar. Dengan tangkas, Ali bisa merobohkan lawannya. Kegagalan demi kegagalan kaum Yahudi memerangi Islam membuat mereka semakin dendam. Kini kaum Yahudi Khaybar membentuk persekutuan dengan sesama Yahudi dari Wadi Al-Qura dan Taima. Kaum Yahudi Khaybar terkenal dengan pertahanannya yang kukuh dan berpengalaman dalam bertempur. Nabi sendiri menganggap bahwa kaum Yahudi harus dilumpuhkan. Jika tidak, sewaktu-waktu mereka bisa mengganggu ketentraman. Sebab itu, Nabi dan pasukan Muslim berangkat ke daerah pegunungan di Najd, utara Madinah. Sasaran pertama adalah Naim, salah satu benteng di Khaybar. Beberapa sahabat yang diserahi bendera perang oleh Nabi mengalami kegagalan. Akhirnya, Ali mendapat kepercayaan. Dengan keperkasaannya, Ali bahkan dapat menjebol pintu benteng yang kokoh. Daun pintu itu ia pakai sebagai perisai, lalu ia jadikan jembatan darurat untuk memasuki benteng. Berkat kepemimpinan Ali, Naim berhasil direbut. Suatu ketika, umat Islam diguncang tragedi. Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mulia, telah menghadap Allah. Kesedihan yang mendalam menyelimuti hati umat Islam. Terlebih lagi Ali dan Fatimah, mereka merasa sangat kehilangan. Sebelum meninggal, Nabi pernah berpesan kepada Ali agar dia mengumpulkan mushaf Al-Quran. Ali pun melaksanakan pesan tersebut. Sejak Nabi wafat, dia menekuni kegiatan itu sampai-sampai hampir tidak pernah keluar rumah. Ali sangat khawatir kalau mushaf Al-Quran akan berserakan dan tercerai-berai. Ketika itu, Abu Bakar telah dibaiat menjadi khalifah pertama. Namun Ali tetap enggan menampakkan dirinya. Umar bin Khattab mengingatkan agar Ali segera membaiat Abu Bakar. Namun Ali mengatakan, "Saya sudah bersumpah. Sebelum selesai mengumpulkan mushaf Al-Quran, saya tidak akan keluar rumah, kecuali hanya untuk salat wajib." Setelah berhasil mengumpulkan Al-Quran, barulah Ali menemui Abu Bakar. Dia mengakui segala kelebihan dan kemampuan Abu Bakar. Dengan segenap hati nurani yang tulus, Ali pun membaiat khalifah pertama itu.
Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, peran Ali sangat menonjol. Dalam ilmu pengetahuan, dia seorang guru yang penuh kasih sayang. Abu Bakar pun sering meminta pendapat Ali dalam menyelesaikan persoalan-persoalan rumit. Dulu Nabi juga sering menyarankan agar para sahabat datang kepada Ali jika mengalami persoalan agama. Sepanjang hidup, Ali mencurahkan perhatiannya untuk membantu memecahkan masalah-masalah umat. Pada masa pemerintahan Abu Bakar itu, Umar mengusulkan agar Al-Quran ditulis lengkap, diperiksa ketepatannya, dan disimpan. Sebab itu, ia melihat banyak sahabat yang hafal Al-Quran gugur di medan perang. Ali pun menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan Al-Quran. Pengetahuannya tentang ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu lain sangat mendalam. Selang beberapa waktu lamanya setelah Nabi wafat, Fatimah jatuh sakit. Ali merawat dan menunggui istrinya dengan sabar karena rasa cintanya terhadap Fatimah begitu besar. Namun sakit Fatimah tidak kunjung membaik. Akhirnya Fatimah pun wafat. Kesedihan Ali begitu mendalam. Baru 6 bulan mertuanya wafat. Kini istrinya ikut menyusul. Ali tidak dapat menahan air matanya. Sewaktu berdiri dekat pusara Fatimah, Ali menangis teramat pilu. Sementara waktu, Ali menjalani kehidupannya tanpa pendamping. Nabi dan Fatimah telah pergi untuk selamanya, padahal dua orang mulia itu bagaikan bintang yang menerangi jalan hidupnya. Ali merasa benar-benar kehilangan dua pilar penopang jiwanya. Sosok-sosok mereka tidak mungkin tergantikan di hati Ali. Saat itu, keempat anak Ali dan Fatimah masih kecil-kecil. Ali mencoba mengedapkan kesedihannya dengan menghibur diri bersama Hasan Hussein, Zainab, dan Ummu Kalsum. Kini Ali adalah ayah sekaligus ibu bagi mereka. Setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab kemudian diangkat menjadi khalifah kedua. Khalifah Umar meminta Ali menjadi penasehatnya. Ali ditugasi menangani masalah hukum. Ini adalah tanggung jawab yang besar dan mulia. Ketika menghadapi persoalan hukum, Umar selalu meminta pendapat Ali. Demikian juga ketika menghadapi masalah kebijakan pemerintahan. Umar banyak berdiskusi dengan Ali sebelum mengambil keputusan. Bahkan, Umar sendiri mengatakan, kalau tidak karena Ali, tentu binasalah Umar. Kondisi pemerintahan Umar yang harmonis itu tidak berlangsung lama. Pada suatu subuh, Umar pergi ke masjid untuk mengimami salat. Tidak seorang pun tahu bahwa ada seorang musyrik yang menyelinap. Dia adalah Abu Lu'lu'ah. Tanpa diduga, Abu Lu'lu'ah menikam Umar dari belakang. Umar roboh dengan luka-luka yang cukup parah. Umat Islam mengalami kegalauan. Kondisi Umar tidak membaik pada saat sakit itu. Umar membentuk majelis syura yang terdiri dari 6 orang. Ali bin Abu Thalib adalah salah satu dari mereka. Setelah pembentukan majelis syura tersebut, Umar pun wafat. Tugas majelis syura adalah memilih seorang khalifah pengganti. Namun tugas itu cukup berat. Mereka mengalami perdebatan panjang dan suasana menjadi keruh. Akhirnya, khalifah yang baru terpilih juga yaitu Utsman bin Affan yang sudah ujub. Pada masa awal pemerintahan Khalifah Utsman, kondisi negara berjalan tertib. Ali tetap menjadi penasihat. Semua orang tahu Ali berjiwa besar. Sikapnya yang rendah hati namun berpendirian teguh. Sikapnya
cermin seorang jahid sejati. Prestasi Utsman luar biasa. Pada masa inilah Al-Quran dibukukan hingga kini. Mushaf Al-Quran disandarkan kepada namanya, yaitu Mushaf Utsmani. Pada paruh kedua pemerintahan Utsman, kondisi negara mulai goyah. Tragedi memilukan terjadi, silih berganti. Berbagai fitnah tersiar, pemberontakan demi pemberontakan terjadi. Masyarakat pun menjadi resah. Alhasil, masa kepemimpinan Utsman harus berakhir dengan pilu. Bahkan, Utsman yang lemah lembut itu dibunuh. Padahal saat itu dia sedang berpuasa dan membaca Al-Quran. Demikianlah, Utsman berbalut kesuksesan sekaligus tragedi-tragedi memilukan. Sepeninggal Utsman, kondisi umat Islam centang perenang. Tiap-tiap kabilah mencalonkan pimpinan mereka untuk menjadi khalifah keempat. Ali sangat menyadari bahwa kondisi pemerintahan umat Islam sangat kacau. Melalui proses panjang dan menggelisahkan, akhirnya Ali terpilih sebagai khalifah. Imam Ali berusaha memimpin umat Islam dengan penuh tanggung jawab dan bijaksana. Tujuan utamanya adalah menegakkan keadilan. Prinsip Ali adalah menyuarakan kebenaran, meskipun kenyataannya terasa sangat menyakitkan. Tugas pertama yang ingin dijalankan Ali adalah mengusut pembunuh Utsman. Banyak pihak yang tidak terima atas pembunuhan tersebut. Permasalahannya, sewaktu Utsman terbunuh, kondisinya memang sedang kacau, sehingga Ali kesulitan dalam memastikan pelakunya. Pemberontakan juga semakin merajalela. Selain itu, umat Islam mulai memperebutkan kekuasaan dan kepemimpinan. Tiap-tiap kabilah ingin menjadi pemimpin tertinggi umat Islam. Akibatnya, banyak terjadi huru-hara yang berpangkal masalah politik dan kenegaraan. Istri Nabi Aisyah saat itu sedang menunaikan haji bersama rombongan beranggotakan 2.000 orang. Kabar kematian Utsman sampai kepada Aisyah ketika rombongan dalam perjalanan ke Madinah. Aisyah marah dan segera kembali ke Mekah. Di Masjidil Haram, ribuan orang berkumpul. Aisyah memberikan pidato dari balik tirai. Dia meminta penjelasan dari Ali atas kematian Utsman. Rupanya pidato Aisyah bisa memengaruhi yang hadir. Setelah itu Aisyah bersama rombongannya menuju Basrah. Kota yang kini masuk wilayah Irak itu adalah salah satu pusat kebudayaan Islam pada waktu itu. Sebenarnya Aisyah berniat menyelesaikan persoalan dengan damai. Namun, kesimpang siuran pendapat di antara pengikutnya membuat kondisi kian kacau. Ali dan rombongannya menyusul juga ke Basrah. Dia menginginkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Namun perang saudara meletus juga. Hati Ali pun serasa hancur. Peristiwa itu disebut insiden Unta atau Perang Jamal. Korban yang jatuh sangat banyak dan sia-sia. Ali sangat menyesalkan kejadian tersebut. Dia terus berusaha mendamaikan perang saudara. Akhirnya, niatnya terwujud. Dia mengembalikan Aisyah ke Madinah dengan pengawalan yang ketat. Ali dan Aisyah kemudian saling meminta maaf dan saling mendoakan. Setelah itu, ibu kota negara berpindah ke Kufah yang juga berada di Irak. Setelah insiden Unta usai, Ali masih harus menghadapi Muawiyah dan para pengikutnya. Persoalan ini lebih rumit karena menyangkut perebutan kekuasaan. Muawiyah yang ingin menjadi khalifah menyampaikan tuntutan agar kasus pembunuhan Utsman diusut. Ia bahkan enggan membaiat Ali sebelum pembunuh Utsman diadili. Untuk kedua kalinya, perang saudara tidak dapat dihindarkan. Inilah yang dikenal dengan Perang Siffin. Siffin merupakan nama sebuah tempat di wilayah Suriah. Dari Perang Siffin,
muncul sebuah peristiwa yang terkenal, yaitu tahkim. Tahkim adalah perundingan dengan keputusan berdasarkan hukum Al-Quran. Pengikut Muawiyah mengikatkan Al-Quran di ujung tombak mereka. Ini adalah tanda bahwa mereka ingin berunding. Pada perundingan itu, pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari dan pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Perundingan ini sebenarnya berbuah kesepakatan. Abu Musa dan Amr akan memecat Ali dan Muawiyah, lalu menyerahkan urusan kepemimpinan kepada umat. Namun, Amr bertindak licik. Dia meminta Abu Musa untuk berbicara lebih dulu. Dengan jujur, Abu Musa mengumumkan hasil kesepakatan di depan umum. Sebaliknya, Amr justru mengukuhkan Muawiyah sebagai khalifah dan hanya Ali saja yang dipecat. Peristiwa ini banyak memunculkan rasa dendam. Umat Islam terbagi menjadi banyak golongan karena ketidakpuasan atas tahkim. Ali merasakan cobaan yang dihadapinya begitu berat. Betapa inginnya dia menyatukan umat Islam dalam naungan kedamaian. Namun mereka justru saling berseteru. Ada yang terang-terangan menyatakan tidak suka terhadap Ali. Mereka menganggap Ali adalah orang yang lemah. Bahkan ada juga yang bersikap berlebihan dan menganggap Ali sebagai orang kafir karena setuju dengan tahkim. Meski demikian, Ali yang lapang dada tidak pernah bersikap kasar terhadap mereka. Dia selalu menghadapinya dengan kelembutan dan cinta kasih. Keluasan wawasan Ali membuatnya selalu tegar, bertanggung jawab, dan berprinsip. Akhir kisah ini tidak jauh berbeda dengan akhir kisah para khalifah sebelumnya. Tragis dan memilukan karena dendam dan mungkin juga kekerdilan jiwa manusia. Ali akhirnya terbunuh juga. Kejadian itu berlangsung di saat Ali hendak mengimami salat di masjid. Diserang hingga terluka parah. 2 hari setelah itu, Ali pun wafat. Dia tidak menunjuk seseorang sebagai pengganti. Semua persoalan diserahkan kepada umat, kepada putra-putranya. Dia berwasiat berpegang kepada ajaran Allah. Satu hal yang juga sangat berharga dari Ali adalah kitab Nahj al-Balaghah, Jalan Menuju Kefasihan. Kitab kumpulan buah pikir Ali ini dikumpulkan 3 atau 4 abad setelah kepergiannya. Nah, wallahu alam bishawab. Nah, itulah kisah Khalifah Ali bin Abi Thalib, satria pemberani pewaris pedang Nabi. Jika ada kesalahan itu dari History News dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.